Halo sahabat Indo Newspaper. Oke, kali ini ada lagi kabar yang cukup greget nih guys, dan masih terkait alutsista kita Indonesia. Jika tadi Pak Prabowo mengatakan bahwa saat ini Indonesia sedang mengembangkan pesawat baru yaitu CN217 dan juga drone baru buatan anak bangsa Indonesia. Kini kabar yang cukup membuat bingung guys, datang dari Emirat Arab yang dikabarkan kini tiba-tiba mau membayarkan sisa tagihan Indonesia untuk program jet tempur KF-21 Brahmaik Indonesia guys. Nah, hal ini pun resmi disampaikan Uni Emirat Arab dengan surat ke kantor Pertahanan Nasional Korea Selatan guys. Jadi gimana maksudnya nih? Apa Uni Emirat Arab mau coba-coba menikung kita dalam program itu? Atau mereka mau join jadi kerja sama tiga negara, ya kan? Gimana? Setelah ini kita bahas guys. Nanti kabar kedua datang dari Indonesia yang baru-baru ini ternyata telah kedatangan armada jet tempur siluman tercanggih dari Lockheed Martin Amerika, yaitu F-35 Lightning II guys. Bahkan TNI pun dikatakan ikut berlatih dengan jet tempur F-35 itu. Mantap, jos. Penasaran beritanya? Simak penjelasannya sampai habis guys. Oke, kabar pertama datang dari Uni Emirat Arab yang kini dikabarkan akan ikut membayar sisa tunggakan iuran Indonesia pada proyek jet tempur KF-21 Brahmaik. Nah, ini bukan berita asal berita ya. Bukan admin karang-karang guys. Sumber berita berbahasa Koreanya pun ada nih. Bukan cuma satu tapi banyak guys. Dan kalau kita transitkan judul bahasa Koreanya artinya ini guys, eksklusif. Kata UEA, kami akan membiayai investasi Indonesia. Nah loh, jadi kira-kira maksudnya gimana nih? Mentang-mentang Indonesia telat bayar pula ya kan? Jadi sebelumnya perlu kalian ketahui guys, kalau kita ikuti perkembangannya mestinya pada akhir bulan Juni 2023 kemarin Indonesia harusnya udah kasih kepastian tuh sama Korea Selatan untuk pembayaran selanjutnya. Tapi ternyata sampai bulan September ini masih belum ada kabar guys dari Indonesia. Entah apa masalahnya, apakah masih ada nego-nego terkait seperti teknologi, apakah nego terkait opsi ataupun nego-nego bayar biar sisanya semua pakai sistem imbal dagang. Admin pun ya kurang tahu juga guys. Oke, lanjut dikutip dari sumber-sumber berikut. Uni Emirat Arab baru-baru ini pun dikonfirmasi telah mengirim surat resmi kepada kantor Pertahanan Nasional Korea Selatan dan menyatakan keinginan mereka untuk terlibat dalam pengembangan jet tempur KF-21 Brahmaik Korea Indonesia. Dan dikatakan bahwa ini merupakan kelanjutan dari rencana kerjasama ekonomi skala besar, termasuk kerjasama di bidang militer saat Presiden Yoon Seok berkunjung ke UEA pada awal tahun 2023 ini guys. Nah, pertanyaannya, lantas apakah sebenarnya maksud dari UEA ini mau membayari sisa utang piutang Indonesia untuk proyek KF-21 ini guys? Apakah mereka mau menggantikan posisi kita Indonesia dalam program jet tempur tersebut? Ataukah ada maksud lain nih? Lanjutkan lagi videonya sampai habis guys. Oke, kalau tiba-tiba kirim surat dan mereka mau menggantikan posisi Indonesia sih ya namanya ngajak berantem ya kan? Kita bukan nggak bayar loh, kita udah banyak bayar ke Korea Selatan, tapi ternyata ya tidak seperti itu. Hubungan Indonesia dan UEA saat ini sangatlah baik guys. Namun negara Sultan ini pun ternyata juga tertarik dengan jet tempur buatan Korea Indonesia ini dan ingin bergabung. Alhasil karena melihat celah di mana Indonesia masih menunggak pembayaran dari waktu yang ditentukan, akhirnya mereka mencoba masuk guys. Mereka mencoba penetrasi pada tanggal 4 September 2023 kemarin. Mereka, Uni Emirat Arab ini pun mengirim surat kepada Korea Selatan yang isinya mengusulkan kerjasama proyek KF-21 dengan Korea Selatan. Bahkan
Negara Uni Emirat Arab ini pun menyatakan dapat membayar sisa tunggakan Indonesia dalam proyek itu guys, di mana Indonesia sendiri disebut belum membayar komitmennya sebesar hampir 1 triliun won. Nah, jadi ceritanya di sini negara WA, negara Sultan ini mengajukan ingin bergabung dengan proyek jet tempur KF-21 guys, dengan menawarkan mau membayar sisa tunggakan Indonesia, dan dikatakan selanjutnya bahkan jika penawaran ini disetujui oleh Korea Selatan, maka kerjasama trilateral alias kerjasama 3 negara antara Korea Selatan, Indonesia, dan Uni Emirat Arab akan dibentuk untuk proyek KF-21 hingga nantinya dikatakan mempercepat proyek pembangunan jet tempur tersebut. Nah, jadi intinya Indonesia ya nggak bisa dong dibuang begitu saja, ya kan? Tapi kerjasama ini bisa berubah menjadi kerjasama 3 negara alias kerjasama trilateral guys. Namun yang jadi pertanyaannya nih, jika berubah menjadi 3 negara otomatis ya biaya yang harus dibayarkan Indonesia pun pastinya berkurang, ya kan? Nah, pertanyaannya apakah nanti transfer teknologi atau apakah Indonesia nantinya malah bakal dirugikan, dikucilkan dalam hal ini? Hal itu perlu dipertimbangkan matang-matang oleh pemerintah kita guys. Kalau menurut kalian gimana nih? Apakah jika Emirat Arab masuk Indonesia bakal terkucilkan? Silakan kalian adu omong di kolom komentar guys. Oke, kemudian kabar ketiga yang tak kalah mantap datang dari jet-jet tempur tercanggih siluman F-35 yang baru-baru ini datang ke Indonesia guys. Nah, baru aja kemarin latihan perang besar-besaran di Indonesia Garuda Shield 2023, kini datang lagi jet-jet tempur siluman barat, dan kali ini adalah F-35 asal negeri kanguru Australia guys. Nampaknya semakin lama semakin akrab nih militer kita dengan geng-geng barat guys. Dikutip dari Airspace Review, TNI Angkatan Udara pun akhirnya disebut akan menggelar latihan bersama dengan Angkatan Udara Australia ini di Manado guys. Dan dengan didatangkannya jet tempur generasi kelima tersebut, TNI Angkatan Udara pun disebut mulai dekat dengan teknologi canggih yang menjadi simbol kedikjayaan Angkatan Udara dunia saat ini, yaitu jet tempur siluman F-35B Lightning II. Tak main-main guys. Latihan antara TNI dan jet tempur F-35 Australia ini pun disebut dengan latihan Elang Ausindo 2023 yang akan mencakup berbagai jenis latihan termasuk Dissimilar Basic Fighter Maneuver, Dissimilar Air Combat Maneuver, Offensive Counter Air, dan Defensive Counter Air. Di mana tujuan utama dari latihan ini adalah untuk meningkatkan keterampilan dan profesionalitas para penerbang tempur dalam operasi bersama yang melibatkan jet tempur F-16 Fighting Falcon milik TNI Angkatan Udara. Dan tak cuma jet tempur siluman F-35 aja yang didatangkan oleh Australia, melainkan militer Australia ini pun juga mendatangkan pesawat-pesawat lainnya yang terdiri dari 1 pesawat angkut C-17 Blockmaster 3, 1 pesawat tanker KC-30 AMRTV, dan 1 pesawat angkut C-130J Super Hercules yang dijadwalkan tiba di Lanut Samratulangi pada Jumat 15 September 2023 ini guys. Mantap jos. Semakin lama semakin mesra militer Indonesia Australia ini guys. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Tetaplah kalian semangat dan jangan santai terus. Demi Indonesia maju. Salam Indo Newspaper. Sampai jumpa. Terima kasih guys.